menghargai waktu karena sebentar lagi kita akan buka puasa. Saya persilakan kepada Bapak Ustaz untuk memberikan pencerahan, dan hari ini tema kita adalah agar hidup lebih berkah. Saya persilakan kepada Pak Ustaz. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah semangka, buah durian, enak dimakan, jangan berdiri. Sekarang ini kan sudah Ramadan, kenapa salamnya tidak semangat sekali? Semangat Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ibu-ibu yang saya hormati, pemirsa TV Sultra yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali memberikan kita kesempatan untuk berjumpa pada Ramadan yang ketiga ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan-keberkahan di bulan Ramadan. Salawat dan taslim tak lupa juga kita haturkan kepada qudwah kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kita tentang keberkahan. Hayatul mubarakah. Hidup yang berkah. Kalau kita berbicara tentang keberkahan, maka dalam kehidupan kita ini tentu kata berkah ini sudah tidak asing lagi, sudah biasa kan? Kalau kita habis pergi baca-baca biasanya, ya Bu ya, barsanji, pas pulang dikasih tentengan, apa namanya? Barakah, berkat. Pas dicungkil-cungkil di dalamnya, biasa ada ayamnya atau daging, gitu toh. Ada istilah barakahnya, berkatnya. Bahkan salam kita, salah satu kata yang digunakan itu adalah warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk kalau orang baru selesai kemudian dia mau ijab kabul, ya kan? Selesai kawin, dikawinkan oleh Pak Imam. Salah satu doa yang sering diucapkan itu kan doa tentang keberkahan. Barakallahu lakuma wa jama'a bainakuma fi khair. Doa untuk pengantin baru. Saking pentingnya berkah itu, setiap Jumat khotib itu mengulang-ulang barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Ibu-ibu sering dengarkah? Mungkin di rumah. Pas di rumah toh, ibu masih dengar toh, setiap penutup khutbah itu ditutup dengan ucapan barakallah. Oleh sebab itu, penting kita kemudian mengkaji tentang kenapa hampir semua istilah-istilah dalam agama kita itu banyak sekali yang menggunakan istilah berkah. Agar kehidupan kita bisa menjadi lebih berkah. Bulan Ramadan adalah bulan Syahrul Mubarak, bulan keberkahan. Kenapa dia berkah bulan ini? Karena turun Al-Quran. Bukan hanya bulannya yang jadi berkah. Bukan hanya bulannya jadi berkah, malamnya juga dihususkan Lailatul Mubarakah. Bukan hanya malamnya yang berkah, yang bawa juga malaikatnya juga malaikat diberkahi juga. Bahkan Nabi yang terima itu Al-Quran diberkahi juga. Termasuk umat yang akan menerima membaca Al-Quran ini diberkahi juga. Pertanyaannya begini. Dengan banyaknya istilah-istilah berkah di dalam agama kita, tidak bisakah kira-kira kita ini juga sebagai individu itu tumbuh menjadi manusia-manusia yang penuh berkah? Ya kan? Karena kan ada pepatah Arab yang mengatakan begini. Laisatil ibratu bil kasirah. Bukanlah kemudian sesuatu yang paling penting itu banyaknya. Walakin
bil barakati, tetapi keberkahannya yang paling penting. Tapi kalau bisa lebih penting, banyak berkah juga, ya toh. Sehingga saya mengingatkan betul itu, hati-hati kita ibu-ibu, hati-hati kita dengan harta-harta yang dihasilkan suami, posisi-posisi suami, jabatan-jabatan. Semua itu nantinya kalau tidak diiringi dengan keberkahan, maka itu akan menjadi hukuman itu. Akan menjadi istidraj, hukuman. Itulah kenapa tidak perlu lagi ditanyakan nanti, kenapa ada orang ya tidak sholat, tidak puasa juga. Tapi kehidupannya semakin hari semakin baik. Uangnya banyak juga. Kan ada begitu. Hati-hati karena bisa jadi nanti ada orang dihukum itu dengan harta, dengan jabatan. Dia diberikan itu tetapi tidak ada isinya. Tidak ada ketenangan di dalamnya. Dia semakin jauh dari Allah, artinya semakin jauh dari surga. Karena salah satu ciri keberkahan itu, dia itu bisa menutupi sesuai dengan kebutuhan kita. Manusia itu tidak pernah sebenarnya kekurangan. Tidak pernah kekurangan kalau dia mau hidup sesuai dengan kebutuhannya. Yang biasanya menyulitkan itu gaya hidupnya. Kalau kita mau hidup sesuai kebutuhan, insya Allah cukup. Tetapi kalau kita mau hidup sesuai dengan gaya hidup, itu biasa menjadi berat. Biasa menjadi berat. Nah, dalam Al-Quran ada satu ayat yang berbicara tentang bahwa manusia itu bisa menjadi berkah. Di dalam surat Maryam itu ayat 31 dikatakan begini, wa ja'alani mubarakan, dan Allah telah menjadikan saya penuh dengan keberkahan, aina ma kuntu, dimanapun saya berada. Tapi syaratnya ada, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ausani bis salati was zakah dumtu hayyan. Syaratnya itu kita kemudian sholat, zakat, beribadah dengan baik sepanjang hidup kita. Syarat keberkahan itu, standar utamanya itu adalah ibadah. Makanya tadi bulan menjadi berkah karena Al-Quran, malam jadi berkah karena Al-Quran, malaikat jadi berkah karena Al-Quran, Nabi Muhammad diberkahi karena dia membawa Al-Quran. Umatnya kalau mau diberkahi, maka harus rajin-rajin baca Al-Quran. Harus rajin-rajin baca Al-Quran. Nanti akan timbul pertanyaan, ibu-ibu sekalian, pemirsa TV Sultra yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ciri-ciri seseorang yang kemudian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Sehingga kita juga bisa mengambil pelajaran. Salah satu karakter yang disampaikan oleh ulama itu, karakter orang-orang yang kehidupannya itu berkah. Kata ulama, al-barakatu tuzidukumu bit-ta'ah. Kalau dia berkah itu sesuatu, gaji masuk kantong, berkah apa tidak? Salah satunya untuk mengukurnya itu, gaji suami itu menjadikan kita itu semakin taat beragama, semakin taat kepada Allah. Berarti kalau ibu-ibu majelis taklim itu semakin semangat untuk bermajelis taklim. Berarti keberkahan itu, harta itu berkah. Lebih menyemangati kita untuk beribadah. Berarti harta itu berkah, jabatan itu berkah. Kalau ada harta, beli mobil baru. Tapi tambah berat kaki pergi ke masjid. Berarti di mobil itu bahaya itu. Ada unsur-unsur yang tidak boleh masuk di situ. Berarti ada sesuatu yang bukan hak kita di situ. Keberkahan yang terbesar yang kemudian yang ingin kita harapkan, yang ingin kita dapatkan, sebagaimana disampaikan oleh ulama itu, bahwa salah satu ciri keberkahan itu adalah salamun hiya hatta matla'il fajar. Dia ada keselamatan sampai kemudian kehidupan itu
berakhir. Bahkan kata ulama, orang yang berkah itu umur sejarahnya itu lebih panjang dari umur biologisnya. Umur sejarahnya lebih panjang dari umur biologisnya. Maksudnya begini, ada orang rata-rata kita ini kan umurnya di bawah 90. Umur biologis rata-rata di bawah 90. Ada ke ibu-ibu di sini yang di atas 90? Belum ada. Rata-rata kita itu umurnya umatnya Nabi Muhammad itu di bawah 90 umur biologis. Tetapi ada orang yang umur biologisnya betul 90. Tetapi umur sejarahnya, umur kemanfaatannya itu bisa beratus-ratus tahun. Orangnya sudah mati. Bahkan tulang belulangnya sudah berserakan di bawah tanah. Tetapi masih disebut-sebut, masih harum namanya. Oh, itu jalan. Itu jalan. Ibu ketua majelis taklimnya, BKMT-nya, Baruga dulu yang sumbang itu jalan. Misalnya begitu. Sudah mati, tulang belulangnya sudah berserakan, namanya masih disebut, oh ini seumur kasihan ini dulu wakafnya itu almarhum, almarhumah. Tulangnya sudah berserakan, namanya sudah terhapus di data kependudukan Indonesia. Tidak ada tetapi di hati orang-orang, dia masih diingat sekali. Itu kasihan dulu waktu dia masih hidup. Kalau dia bikin onde-onde, dia kirim ke rumahnya juga Pak Yus Benggele. Banyak gulanya. Tidak apa-apa. Yang penting dikirim begitu. Inilah mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar kita terkait dengan hidup yang penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadikan hidup-hidup kita ini penuh keberkahan dan melewati Ramadan ini penuh dengan keberkahan. Silakan Pak. Alhamdulillah. Oke. Ibu-ibu di sini mau hidup berkah? Pemirsa juga di rumah pasti mau hidup berkah. Oleh karena itu jangan coba-coba pindah channel, karena setelah yang mau lewat ini kami akan kembali pada program Syiar Majelis Taklim Ramadan 1437 Hijriah. Pertanyaan yang sudah ibu-ibu sampaikan. Yang pertama, bagaimana kalau kemudian ada istri yang penghasilannya itu lebih besar daripada suaminya, ya kan? Dalam kehidupan ini, di era-era sekarang ini kan berbeda lagi dengan zaman dahulu. Sekarang ini istri terkadang juga sudah memiliki pekerjaan. Bahkan tidak terkadang ada istri yang penghasilannya itu lebih besar daripada suami. Nah, ibu tadi tanyakan, kalau gaji suaminya 3 juta, istrinya 3,5 juta, berarti 500 ribunya itu tidak berkah. Begitu Bu ya? Ah, jawabannya begini. Ketika seseorang sudah berkeluarga, maka dia disebut dalam Al-Quran itu kal jasadil wahid, sudah satu tubuh dia. Sehingga rezeki yang masuk itu sudah dihitung satu. Hanya saja nanti dia mau masuk lewat pintu mana, itu tidak bisa lagi ditentukan. Jadi masuk lewat pintu istri, pintu suami, pintu anak. Yang jelasnya itu adalah rezeki keluarga itu. Jadi perhatikan, rezeki yang didapatkan oleh satu keluarga itu merupakan rezeki keluarga itu. Saya ketika menjadi konsultan pernikahan di pengadilan agama itu, salah satu pemicu perceraian salah satunya itu, biasanya perempuan itu kalau sudah mulai mapan, itu rada-rada suka kemudian membantah suami. Dan banyak-banyak mau hidup single factor, single parent. Kenapa? Oh, saya sudah mampu saya. Padahal tidak disadari bahwa boleh jadi gajinya itu naik tinggi, meningkat itu bukan hanya karena dia yang bekerja faktor usahanya sendiri, tetapi ada efek dari suami, keberkahan karena dia menikah dengan laki-laki itu.
Sederhananya begini, kita saja yang baru menikah kan? Kita anak muda itu kalau baru mau menikah, kalau tidak cukup ilmu terlalu banyak mau dipikir. Kalau saya menikah nanti, gaji saya cuma 2 juta. Harga beras 500.000. Harga kos baru mau ngekos ini, harga kos 500.000. Sudah tinggal 1 juta. Makan 1 juta. Makan 2 juta 1 bulan, tidak cukup. Mana mau beli popoknya anak? Dipikir semua, terlalu didramatisasi. Padahal yang mau dinikahi ini, anak ini nanti punya rezeki sendiri. Hanya memang kadang lewatnya semua sama kita. Ini yang perlu dipahami. Oleh sebab itu, ketika rezekinya istri meningkat, yang harus diyakini itu, ditekankan itu bahwa itu juga karena faktor suami. Jangan sampai itu justru menjadi penyebab keretakan rumah tangga. Begitu Bu ya. Jadi kalau misalnya 500.000 selisihnya dengan suami, kalau saya sampaikan kalau perlu selisihnya sampai 50 juta enggak apa-apa selisihnya. Enggak apa-apa, itu sah itu. Yang penting nanti kalau ibu yang dapatkan, ibu gunakan untuk keluarga, itu dihitungnya sedekah malahan. Sedekah. Kalau suami seperti saya, kasih makan dari penghasilanku anak istriku, itu kewajibanku. Dan banyak sekali kita temukan di lapangan, justru istri yang jadi tulang tumpuan keluarga, banyak. Jadi saya harapkan kalau istri dalam kondisi begitu tetap menghargai suami. Kecuali suami itu istri pergi kerja, dia ongkang-ongkang kaki. Itu tidak cocok, saya juga tidak sepakat itu. Istrinya meningkat pendapatannya, dia tidak meningkat karena begitu saya kerjanya. Baik, yang kedua, pertanyaan tentang istidraj. Istidraj itu ada orang dilebihkan secara harta, nakal, kurang ajar, jahat sekali, kemudian tidak sholat, tidak puasa, agama tidak diikuti, tetapi kehidupannya kok bagus, meningkat, uangnya banyak. Umar Ibnul Khattab pernah menyampaikan doa yang sering kita ulang-ulang juga, Allahumma inni a'udzubika minal mustadrijin. Ya Allah, saya berlindung dari orang-orang yang dihukum dengan kesenangan, dihukum dengan pangkat, dihukum dengan harta. Berapa persen untuk mengukurnya? Sederhananya mengukur kalau istidraj itu. Harta itu kalau istidraj, meskipun 1 miliar tapi itu tidak bisa menutupi kebutuhan. Kalau harta itu, pendapatan kita itu tidak bisa menutupi kebutuhan, meskipun dia banyak, itu istidraj itu. Kita punya banyak kendaraan, tapi tidak ada satupun di antara kendaraan mewah itu yang mampu mengantar ibu-ibu masuk di majelis taklim sini. Itu istidraj itu. Lebih mudah jalan ke mall, lebih mudah jalan ke klub-klub malam. Tapi berat sekali kalau ke masjid. Neojek malah enggak apa-apa kalau neojek, enggak apa-apa. Karena perjalanan terberat dalam kehidupan itu adalah perjalanan ke masjid. Tidak semua orang bisa punya uang, bisa beli pesawat, tetapi belum tentu bisa dia sampai di sini, di masjid sini. Sehingga anak-anak kita itu dilatih. Banyak orang yang kuat badannya, tapi setengah mati masuk masjid. Berat berarti. Bisa sampai ke Amerika, bisa sampai ke Australia. Tapi sampai di halamannya saja Masjid Agung setengah mati. Setengah mati. Karena memang berat untuk ke sini, butuh keyakinan dan kekuatan iman. Dan yang terakhir, bagaimana dari ciri-ciri keberkahan? Selain yang tadi saya sudah sampaikan Ibu, bahwa keberkahan itu salah satu cirinya yang pertama, kata ulama, al-barakatu tuzidukum bit-ta'ah. Enggak apa-apa Bu. Jadi kalau ada anak-anak mondar-mandir di masjid, kita harus bersyukur. Ini generasi kita ini. Ini saya selipkan sedikit. Jangan pernah marahi anak-anak itu, pemirsa TV Sultra, jangan pernah marahi anak-anak kalau main-main di masjid. Kecuali nenek-nenek yang main di masjid, itu harus dimarahi itu. Cucunya Nabi sementara sholat,
Nabi dijadikan kuda-kudaan sampai pusing itu sahabat. Ih, adakah wahyu turun nih? Kenapa lama sekali? Ternyata cucunya dia naik, Hasan naik di kepalanya Nabi main kuda-kudaan. Nabi tidak marahi. Karena kalau anak-anak dimarahi kalau dia main-main di masjid, dia akan lebih susah nanti dimasukkan kalau besar. Mereka kan juga belum wajib untuk ikut majelis taklim. Jadi jangan dipaksa. Jadi al-barakatu tuzidukumu bit-to'a. Keberkahan itu menjadikan kita semakin taat. Yang kedua, keberkahan itu cirinya terkadang hanya sedikit itu kita punya gaji 1.500.000. Tapi kita bisa tutupi segala keseluruhan kebutuhan. Kita juga pusing, ih, kenapa gajiku ini cuma 1.500.000? Bisa juga beli popok, bisa juga beli nih susunya anak-anak. Kita pusing sendiri. Datang rezeki min haitsu la yahtasib, datang rezeki dari arah tidak disangka-sangka. Yang jelasnya cukup. Orang melihat, setengah mati sekali hidupnya kayaknya ini ibu. Dia yang pusing, padahal orang itu tidur nyenyak di rumahnya dengan anak-anaknya. Berarti dia yang bermasalah hatinya. Kenapa dia pi urus rumah tangganya orang? Begitu. Sampai dia bilang, kenapa itu ibu cuma gajinya 1.500.000, dia betah juga kerja begitu. Saya saja pusing lihat dia. Dia yang pusing, orang tidur nyenyak di rumahnya. Jadi keberkahan itu seperti itu ibu. Saya kira itu. Saya kembalikan kepada Pak Yus Benggele. Masya Allah Bu ya. Oke, jadi ada poin penting tadi soal keberkahan. Jadi memang terkadang kita Bu, kalau dapat atau gaji atau yang masuk dana ke keluarga kita cuma 500.000, itu kadang-kadang hancur perasaan. Tapi ternyata cukup. Karena saya juga pernah alami Pak Ustaz. Pernah, saya kan dulu pernah honor. 250 sebulan kan tidak cukup, tapi alhamdulillah cukup. Dan ternyata banyak rahasia Allah yang kita tidak tahu. Oke, dan kita akan masih lanjut lagi diskusi kita ini, tapi tahan dulu. Pemirsa jangan kemana-mana karena setelah yang melewati ini kita akan kembali pada program Syiar Ramadan Majelis Taklim. Kesimpulan terkait dengan keberkahan itu, ulama mengatakan al-harakatu fihal barokah. Dalam setiap kegiatan yang aktif bergerak ada keberkahan. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan keberkahan berikutnya, salah satu yang kemudian terakhir yang ingin saya sampaikan, keberkahan itu hanya bisa didapatkan dengan kita aktif, proaktif. Itulah kenapa di dalam Al-Quran itu bunyinya faiza nudiyatis sholat, kalau sudah selesai sholat, sudah selesai beribadah, perintah berikutnya Allah itu adalah fantashir fil ard, berpencar. Allah tidak katakan jalan lurus, tetapi berpencar, fantashir. Aktif di kehidupan ini, kesana kemari, ikut majelis taklim, ikut kemudian rapat RT, rapat RW, menjadi ibu rumah tangga yang baik. Jangan jadi ibu rumah tangga, menjadi orang itu kerjanya itu hanya kantor, rumah, kantor, rumah. Itu mirip setrika itu. Tetapi fantashir itu hidup yang penuh keberkahan. Keadaan rapat di sana, ada lagi di majelis taklim. Dengan kemudian kita banyak bergerak, insya Allah keberkahan akan turun. Bekerjalah, faiza azamta fatawakkal 'alallah. Setelah bekerja maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ibu-ibu majelis taklim, pemirsa TV Sultra di mana saja Anda berada, seperti yang Anda simak di kesimpulan yang ditarik oleh Pak Ustaz tadi, bahwa ya kita diwajibkan untuk berpencar ya. Berpencar untuk mencari rezeki. Kalau hari ini di Kecamatan Mandonga tidak dapat rezeki, di Kecamatan Baruga tidak dapat rezeki, cobalah yang dari Baruga ke Mandonga, yang Mandonga ke Baruga. Ya, karena itu juga salah satu tuntunan Rasul. Jika kamu sudah tidak mapan di tempat ini, berhijrahlah kamu. Ya, jangan paksa diri. Jangan paksa diri. Seperti itu. Dan mudah-mudahan kita menjadi umat Muhammad, hamba Allah yang diberikan keberkahan. Amin. Amin. Dan pemirsa TV Sultra yang sama berbahagia,